orang hebat sama orang belum hebat itu, yang belum berhasil bedanya cuman cara menghabiskan waktu. Iya. Banyak orang kan menghabiskan waktu dengan sia-sia, nongkrong di pinggir jalan, nggak ngobrolin bisnis ya. Kalau nongkrong sambil ngobrolin bisnis masih mending. Mereka benar-benar apa? Ngomongin tetangga, ngomongin atasan, ngomongin bawahan, ngeluhin kehidupan, gitu. Cara menghabiskan waktu saja sih yang membedakan. Banyak teman-teman di luar sana masih punya mindset bahwa untuk dapat uang itu harus kerja. Kalau mau uang banyak harus kerja lebih keras, ya kan? Kalau nggak punya kerjaan, ya harus cari kerja. Karena kalau nggak kerja, nggak dapat uang. Habis itu kan ditanyakan dalam itu. Oh begitu ya cara uang datang ke kamu. Kamu percaya tidak dengan Tuhan? Ya percaya berapa persen? Ya kalau boleh 1000%. Oke. Kalau kamu percaya dengan Tuhan, bisa nggak kamu minta gitu? Di rumah saja, banyak waktu dengan orang yang disayangi, mengerjakan hal yang disukai, tapi banyak uang. Saat saya pertama kali membaca itu konslet gitu. Astaga, selama ini saya salah gitu. Kenapa di kepala saya itu harus kerja dulu untuk dapat uang? Itu yang membuat ternyata kehidupan saya tidak berubah. Itu saya menggadaikan waktu, saya malam lembur, hidupnya cuma gitu-gitu aja. Habis itu saya paksakan mindset itu di sekitar 2013. 2013 saya paksakan mindset itu, saya baca ulang, kadang setahun sekali baru pengen baca lagi karena waktu itu belum full lisan. Saya dulu juga kerja, saya punya goals. Karena setelah membaca buku itu saya punya keyakinan bahwa Tuhan juga bisa dong saya mintai, saya maunya di rumah saja. Banyak waktu dengan keluarga, melakukan yang disukai, dan banyak uang. Lumayan lah gitu. Tanpa harus kerja keras pun kita bisa mendapatkan penghasilan tak terhingga. Ternyata bisa ya, bahwa pikiran itu benar-benar mencipta. Kayak pengalaman-pengalaman Om Bimo, khususnya mungkin bicara tentang masa kecil dulu lah ya. Bicara tentang masa kecil dulu. Om Bimo, masa kecilnya gimana coba? Ya, masa kecil. Saya itu orang desa sebenarnya. Asli Wonogiri, bahkan kalau saya di posisi sekarang gitu saya cerita gitu. Saya itu lahirnya di dapur tuh pada nggak percaya. Lahirnya di dapur? Iya, saya di dapur. Belum di rumah sakit waktu itu. Dan dipotong pakai apa itu? Bambu runcing ya. Nah itu untuk motong ususnya itu. Itu saya benar-benar orang desa asli. Bapak petani, ibu juga petani, bahkan bapak ibu itu SD aja nggak lulus. Terus ya, dan saya belajar, sekolah pun saya mengandalkan beasiswa. Jadi mungkin kalau nggak dapat beasiswa, saya nggak bisa SMA, mungkin hanya sampai SMP gitu. Jadi saya mengandalkan beasiswa biar tetap bisa sekolah dan hanya sampai di SMA saja. Terus setelah itu baru kerja. Gitu. Pertama kali kerja di mana? Pertama kali saya kerja di Cianjur. Di Cianjur. Itu ada referensi untuk di villa dan perhotelan. Terus kemudian sekarang menapaki dunia entrepreneur itu awalnya bagaimana Om Bimo? Transformasinya seperti apa? Ya, saya waktu itu bekerja dulu di salah satu perusahaan minimarket terbesar di Indonesia ya. Kalau nggak merah ya biru kan. Saya 8 tahun di sana, jabatan terakhir supervisor, kemudian kan sering pindah-pindah kota gitu. Saya mikir nanti gimana ya kehidupan saya, kehidupan sekolah anak dan sebagainya. Lalu saya melihat kok dunia ini mau ke arah digital gitu. Jadi saya mulai belajar gitu. Belajar lalu ikut teman-teman yang yang berhasil gitu. Karena saya waktu itu ngeriset gini, kok ada orang sukses, ada orang gagal gitu kan. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu teman waktu itu bergerak di bidang asuransi. Nah, ketika ngobrol itu akhirnya saya narik kesimpulan gitu. Ternyata yang membedakan orang sukses dan orang berhasil itu ada di isi kepala gitu. Ada di mindset gitu. Ada di pikirannya. Iya, jadi mereka saya ajak ngomong untuk ngeluh nggak mau. Ngeluh nggak mau? Nggak mau. Saya ajak ngomong untuk membicarakan orang lain nggak mau. Mas, kalau itu nggak membuat manfaat buat kita jangan dibicarakan. Jadi selalu itu plan, project, kemudian arah ke depan tentang mindset. Sampai akhirnya saya tertarik, Pak, kok bisa punya pemikiran begini, gimana gitu. Itu rata-rata atau hanya 1-2 orang aja? Kebanyakan yang saya temui gitu. Kebanyakan begitu. Nah, akhirnya saya tertarik kan untuk, Pak, kok bisa begini, gimana gitu. Dia cerita, saya baca buku Mas itu. Sampai saya nanya, bukunya apa saja. Sampai salah satu yang direferensi adalah buku Sadar Kaya. Itu salah satu buku yang saya baca ulang sampai 6-7 kali.
Karena setiap saya baca itu ada insight berbeda. Saya baca ada insight berbeda, dan itu membuat kesimpulan sederhananya kalau mau kaya harus punya kesadaran kaya dulu gitu. Kalau saya dengerin video sadar kaya itu lebih dari 50 kali. Dan setiap saya dengerin selalu ada insight yang berbeda. Jadi pikirannya selalu diarahkan ke yang positif. Betul. Dan selalu diatensikan kepada peluang-peluang begitu kan? Bahkan justru ada beberapa orang yang levelnya sudah tinggi, saya amati ketika ada orang datang untuk menceritakan sebuah problem atau ngeluh, dia langsung menghindar. Dan orang-orang di level tertentu dia tahu, udah peka terhadap vibrasi orang gitu. Sehingga ya itu menjadi sebuah apa ya, kadang mau ketemu dia kok sulit, kadang kok ini kok gampang banget dan sebagainya, itu karena sudah ada vibrasi yang ngebawa gitu. Artinya termasuk aura dirinya dan lain sebagainya. Kan ada orang yang kadang kita ngeliat tuh kayak pengen lempar sendal gitu ya. Banget sih gitu. Tapi ada juga orang yang kalau datang itu ngangenin, tenang banget gitu ya. Jadi itu kan pembawaan dari vibrasi diri gitu. Nah mereka itu juga sama, mereka peka banget. Kalau ada orang yang ruwet datang gitu, pasti bahkan ada yang nggak bisa sampai datang gitu. Jadi untuk ngeluh aja susah gitu dengan mereka gitu. Semua orang tuh memancarkan vibrasi. Hanya saja levelnya berapa gitu. Karena kan ada level-levelnya ya, peta kesadaran atau vibrasi kan ada levelnya gitu. Nah itu semakin tinggi level kesadaran ya kehidupannya biasanya semakin baik. Karena itu kan sudah diteliti selama 20 tahun oleh David R. Hawkins. Dan ketika saya juga mulai terjun belajar di situ, ternyata rumus kehidupan ada di situ, Mas. Gitu. Mau finansial, mau kesehatan, mau relasi. Itu rumusnya di situ. Gitu. Dibedah-bedah problem apa, orang bolak-balik ketipu, orang banyak hutang dan sebagainya. Apa namanya, nasib seseorang itu sebenarnya juga ditentukan oleh vibrasinya dia. Betul. Sifat-sifat yang melekat di dalam dirinya dia. Iya, vibrasi itu kan lebih ke arah getaran rasa. Getaran rasa atau level kesadaran. Makanya orang Jawa itu nasihatnya, orang tuh kalau nggak sadar, wongnya nggak sadar, ya nggak bakal berubah. Itu memang dalam sebenarnya maknanya. Jadi kalau dia belum menemukan kesadaran baru, dia masih berada di kesadaran lama. Nah, ketika kesadaran, level kesadarannya naik, itu fakta berubah. Harusnya itu faktor penggerak fakta. Kalau faktor penggerak fakta diubah, faktanya berubah. Nah, kadang orang fokusnya ngelihat fakta, dirubah faktanya gitu. Pengen finansialnya bagus, fokusnya di finansial, tapi faktor penggerak finansial nggak bagus. Nah, ini ketika ini diubah, faktanya berubah. Ketika level kesadarannya naik, faktanya menjadi lebih baik.